Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Tidak terasa kita sudah menjalani 5 bulan, hampir 6 bulan di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ini. Minggu depan kita akan mengikuti penilaian akhir semester. Maka dari itu, mari kita bersatu hati, kita naikkan doa kita naikkan syafaat kita, agar penilaian akhir semester minggu depan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman, Yesus menginginkan kita untuk bersinar bagi dunia dan agar kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian dari KJ 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti doa syafaat dalam persiapan PAS kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai rangkaian acara doa syafaat ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati dan pikiran kita, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kita, dan kita tidak perlu takut terhadap apapun, sebab Tuhan selalu beserta kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh. Beberapa hari lagi teman-teman akan mengikuti PAS dan hari ini kita akan dipersiapkan, dikuatkan melalui firman Tuhan. Mari teman-teman sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perjuangan yang boleh kami lakukan sampai saat ini. Kalau kami akan menghadapi PAS, Tuhan tolonglah kami, berikanlah kepada kami hikmat, supaya kami dapat mempersiapkan PAS dengan baik, dan terutama juga berikanlah kepada kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani PAS dengan jujur. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat meneguhkan, menolong kami, sekaligus juga mengingatkan kami, untuk dapat berjuang dengan hati yang takut akan Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya akan bacakan satu ayat dari Amsal. Kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang peneliti yang melakukan penelitian terhadap seekor ikan. Apa yang mau dia teliti? Dia mau tahu sejauh mana ikan ini punya daya juang. Akhirnya dia membawa sebuah akuarium yang besar, lalu dia bawa kaca bening sebagai pembatas dan dia letakkan di tengah-tengah akuarium. Maka ada dua sisi ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Baik sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan diberi air. Dan di sisi yang sebelah kiri itu ditaruh satu ikan besar yang akan diteliti itu. Satu ikan besar yang 2 hari tidak makan, tentu sedang dalam kondisi lapar. Dan di satu sisi lagi diberi ikan-ikan kecil yang biasa menjadi santapan ikan besar itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ketika ikan besar ini melihat ada ikan-ikan kecil yang menjadi santapannya, yang biasa disantapnya, ia kemudian segera berenang. Dia segera berenang, tetapi apa yang terjadi ketika dia mau melahap ikan itu, mulutnya itu menabrak kaca pembatas. Dia coba lagi, ketika dia melahap, mulutnya menabrak kaca pembatas. Dia coba lagi, dia berenang dengan kencang, dan ketika dia melahap, mulutnya menabrak kaca pembatas itu, dan pasti nyeri ya teman-teman ya. Lalu percobaan yang kedua, maka si peneliti ini mengangkat kaca pembatas itu. Artinya apa? Tidak ada batasan lagi antara ikan besar dan ikan kecil. Dan yang terjadilah ikan-ikan kecil ini berenang mendekati ikan besar itu, sampai mendekati mulut si ikan besar itu, tapi apa yang terjadi? Ikan besar ini diam saja. Dia tidak berupaya melahap. Kenapa? Karena dalam pikirannya mungkin, nanti kalau saya melahap lagi, nanti mulut saya sakit. Kalau saya melahap lagi, udah mulutnya sakit, nggak dapat apa-apa. Dan dia tidak lagi melakukan perjuangan. Ikan ini kemudian menyerah. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mau menggambarkan siapakah diri kita. Apakah diri kita seperti ikan besar ini yang mudah menyerah, atau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan tidak mau menyerah, maju terus, pantang mundur. Nah, saya berharap kita semua dalam perjuangan kita, khususnya di sekolah kita menjadi sosok anak Tuhan yang terus berjuang, yang terus pantang mundur. Meskipun kita mengalami kegagalan, meskipun kita mengalami kesulitan, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mau terus berjuang senantiasa. Nah, teman-teman, pertanyaannya, perjuangan seperti apa yang harus kita lakukan khususnya di sekolah kita? Perjuangan seperti apa? Hari ini saya mau membaca satu ayat dalam Amsal 1 ayat 7. Ini sangat terkenal ya teman-teman ya. Amsal 1 ayat 7 bagian A. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita mau belajar, itulah pengetahuan.
Dan permulaan dari pengetahuan itu harus diawali dengan takut akan Tuhan. Artinya, ketika kita mengenyam pendidikan di sekolah kita, di SMAK 3, maka harus diawali dengan takut akan Tuhan. Sehingga apa teman-teman? Takut akan Tuhan ini menolong kita supaya apa? Supaya dalam perjuangan yang kita lakukan, perjuangan itu adalah perjuangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara takut akan Tuhan, banyak orang sekarang takutnya bukan sama Tuhan ya. Ini contoh sederhana ya, kalau saya perhatikan di jalan raya gitu ya, lalu saya berhenti di lampu merah, lalu saya suka memperhatikan mungkin karena jam kerja, orang jadi buru-buru, saya memperhatikan ada motor menerobos lampu merah, satu, lalu kemudian ada lagi motor kedua, motor ketiga, motor keempat, motor kelima, dan akhirnya rame-rame. Motor-motor itu menerobos, bahkan ada mobil juga ikutan menerobos. Kenapa? Karena nggak ada polisi, nggak ada yang ngelihat, sehingga mereka menerobos. Kalaupun di ujung sana nanti ada polisi, kadang polisi kesembunyi-sembunyi ya, di ujung sana ada polisi nyetop, maka si pengendara motor itu yang melanggar itu akan merasa dikuatkan. Kenapa? Pak, saya kan melanggarnya nggak sendirian. Saya kan melanggarnya rame-rame, nggak cuma saya kok Pak yang melanggar lampu merah. Banyak tuh, semuanya juga harus ditilang. Jadi ada semacam happy, sukacita, karena melakukannya tidak sendirian. Padahal itu dosa gitu ya. Itulah nikmatnya dosa berjemaah. Coba kalau kita dosa sendirian, pasti kita akan murung, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau dosanya rame-rame, pasti kita akan merasa bahagia dalam tanda kutip. Karena kita nggak sendirian. Ada teman-teman yang bersama-sama dengan kita yang sama-sama melakukan kesalahan. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyatanya ada banyak orang yang takutnya bukan sama Tuhan. Takutnya sama polisi. Dan di sekolah kita takutnya sama guru. Ketika ada guru, kita tertib. Ketika guru kemudian mengatakan, anak-anak, saya mau ke ruang kepala sekolah atau ke ruang guru. Ya, kalian di kelas ya, tenang ya. Iya, Bu. Begitu guru meninggalkan kelas, anak-anak menjadi tidak tertib. Ketika guru kembali, anak-anak menjadi anak yang tertib. Artinya apa? Kita menjadi anak-anak yang takut kepada guru, bukan takut kepada Tuhan. Ketika banyak siswa melakukan perihal tidak tertib, atau mungkin anak-anak melakukan nyontek di kelas, maka kepala sekolah memberikan instruksi untuk memasang CCTV. Dan betul, ketika ada CCTV, anak-anak jadi tertib. Anak-anak tidak ada nyontek. Tetapi menjadi hal yang miris. Ternyata apa? Kita menjadi anak-anak yang takut kepada CCTV, bukan takut kepada Tuhan. Meskipun tidak ada mata yang memandang kita, meskipun tidak ada guru yang melihat kita, tidak ada orang tua yang melihat kita, maka permulaan dari pengetahuan, permulaan dari kita mengenyam pendidikan harus diawali dengan takut akan Tuhan. Pak Pendeta, tenang deh. Sekarang kan virtual, pembelajaran jarak jauh, online. Ketika nanti PAS, guru kan nggak tahu kalau tangan kita di bawah itu megang buku cetak. Jadi sambil ngerjain, saya sambil lihat buku cetak. Dan guru nggak tahu. Tenang aja Pak Pendeta, ketika nanti PAS, saya kan bisa chatting. Saya bisa chatting, saya bisa nanya ke teman-teman. Atau mungkin saya nanya ke saudara-saudara saya, atau kakak, atau orang tua saya. Kan guru nggak tahu, saya bisa chatting, saya bisa WhatsApp ke mereka dan dapat jawaban. Tenang Pak Pendeta, nggak ada yang melihat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang sukses, mari kita lakukan perjuangan kita, diawali dengan takut kepada Tuhan. Meskipun tidak ada mata manusia yang memandang kita, tapi kita harus tetap mengawalinya, takut kepada Tuhan. Pak Pendeta, teman-teman saya nyontek itu nilainya bagus-bagus. Saya udah takut akan Tuhan, saya udah jujur, saya udah belajar. Tapi nilai saya jelek, Pak. Mereka nyontek bagus, Pak. Teman-teman jangan cemburu ya. Jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Pemazmur mengatakan, dia sempat jatuh loh. Dia sempat jatuh. Kenapa? Karena dia melihat kok orang yang bebal, orang yang tidak mengikut Tuhan, kok sukses. Dia sempat mau jatuh. Tapi Tuhan katakan, jangan iri kepada orang yang bebal. Tuhan tidak tidur. Tuhan ora sare, Gusti ora sare. Dan kebenaran Tuhan pasti akan dinyatakan. Nah teman-teman, oleh karena itu, ketika teman-teman mau berjuang, mari berjuanglah di dalam Tuhan. Awalilah dengan takut akan Tuhan. Setiap perjuanganmu pasti akan membawa pada kesuksesan.
Nah teman-teman, ketika kita melihat diri kita, ketika kita berjuang bersama Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jerih payahmu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Nah ketika kita melihat ada teman-teman yang tetap melakukan nyontek, ya sudah, biarkan saja ya. Itu bukan urusan kita. Keselamatan ataupun berkat Tuhan itu urusan personal antara kita dengan Tuhan, tidak ada sangkut pautnya dengan sekitar kita. Jadi biarkan saja. Jika ada teman-teman mau nyontek, jangan tergoda. Syukur-syukur kalau bisa tegur, jangan nyontek gitu ya. Tapi kalau ditegur nggak mau juga, ya biarkan saja. Kalaupun dia dapat nilai yang bagus, ya sudah. Jangan iri, jangan cemburu. Nah teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan. Ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, maka tolok ukurnya itu bukanlah teman-teman. Bukan sikap mereka. Tapi tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Meskipun dosa berjemaah nikmat ya, tapi jangan coba-coba. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tinggalkan segala perbuatan jahat. Nah teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya dan saudara tidak melakukan firman Tuhan, ketika perjuangan kita tidak didasari takut akan Tuhan, nah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 28 yang kita baca tadi. Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Teman-teman, pada masa itu setiap kota-kota itu ada tembok-temboknya. Ada tembok-temboknya. Jadi kalau ada musuh mau mengalahkan kota itu, mau menguasai kota itu, maka pertama-tama harus dilakukan adalah robohin tembok musuh. Ketika tembok-tembok musuh itu rubuh, maka dengan gampang kota itu bisa dikuasai. Yang rugi siapa? Kota itu. Karena dia tidak mempertahankan diri atau dia tidak menjaga tembok-temboknya dengan baik. Dia rugi. Kota itu rugi. Nah teman-teman, kalau saya dan saudara tidak dapat mengendalikan diri, maka yang rugi siapa? Bukan orang tua kita, bukan guru kita, bukan teman-teman kita. Tetapi yang rugi adalah kita sendiri. Seperti apa? Seperti kota yang roboh temboknya. Kita dikuasai oleh si jahat. Kita rugi. Kita rugi seperti kota yang roboh temboknya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat bagian ini, ruginya seperti apa sih? Ketika teman-teman PAS, lalu teman-teman, saya mau nyontek aja deh. Teman-teman rugi. Yang pertama, teman-teman tidak memahami soal dengan baik. Teman-teman tidak memahami pelajaran selama ini. Rugi kan? Rugi, udah belajar 1 semester, tapi teman-teman mengakhirinya dengan nyontek. Perjuangan udah mati-matian, diakhiri dengan nyontek. Artinya apa? Teman-teman tidak menguasai materi dengan baik. Dan ini menjadi landasan yang tidak baik untuk masuk ke semester berikutnya atau ke jenjang berikutnya. Lalu yang kedua, rugi apa? Kalau ketahuan, saya nggak tahu ya kalau di SMAK 3 ya, tapi ada beberapa sekolah yang saya yakin juga pasti ada hukumannya ketika seseorang ketahuan nyontek. Bisa saja dia mendapatkan nilai terendah, ya dapat 1, 2, atau 3, pokoknya nilai terendah. Dan bisa saja tidak naik kelas. Rugi ya, ruginya double. Bahkan saudara yang terkasih, ada rugi yang ketiga. Ketika teman-teman kebiasaan menyontek, ini menjadi kebiasaan buruk. Menjadi kebiasaan buruk. Hati-hati ya, kalau kita biasa hidup nggak jujur, maka kedepannya ketika teman-teman nanti bekerja, teman-teman berumah tangga, teman-teman berkarir di sana, teman-teman akan terbiasa untuk berbohong. Suatu kali nih teman-teman ya, saya punya cerita pengalaman. Satu kali tim KPK datang ke gereja kami. Ya, bukan mau nangkep pendetanya, bukan ya. Bukan. Tapi tim KPK ini, tim pemberantas korupsi ini datang ke gereja untuk apa? Kasih sosialisasi. Sosialisasi bahaya korupsi. Nah, ketika mereka minta menyiapkan orang-orang yang akan hadir, ya, yang kami pikir adalah yang disiapkan adalah jemaat dewasa. Tapi dari pihak KPK beberapa hari sebelumnya bilang, "Pak, jangan jemaat dewasa, udah terlambat," gitu ya. Yang disiapkan nanti yang hadir adalah anak-anak sekolah minggu. Wah, ternyata betul, ya. Anak-anak sekolah minggu antusias bersama dengan orang tua mereka. Nah, teman-teman, ketika anak-anak itu mendengarkan cerita, mendengarkan pemaparan dari salah satu pimpinan KPK, maka anak-anak ini sangat excited. Dan pemimpin KPK ini kemudian menyetel satu tayangan, ya, menayangkan sebuah video. Videonya itu pendek,
Ya, videonya itu berisi tentang seorang koruptor, ya, seorang koruptor di pemerintahan. Lalu kemudian koruptor ini akhirnya ketangkep dan dipenjara. Tetapi video ini video flashback, teman-teman. Ya, kenapa sih dia biasa nyontek? Ternyata ketika di flashback, ternyata ketika SD, ketika dia SMP, ketika dia SMA, dia terbiasa menyontek. Dia punya kebiasaan buruk menyontek. Nah, teman-teman, akhirnya pimpinan KPK ini bilang kepada anak-anak, dari sekarang biasakanlah hidup jujur. Kalau di sekolah, lakukanlah tugasmu, kerjakanlah ujianmu dengan jujur. Kalau nggak jujur, bisa-bisa nanti kalian bekerja. Ketika kalian bekerja, baik itu dimanapun kalian berada, ya, di swasta ataupun di pemerintah, kalian bisa saja menjadi sosok yang tidak jujur. Tapi kalau dari kecil udah terbiasa jujur, nggak biasa nyontek, maka ketika kalian dewasa, kalian akan terus menjadi sosok yang jujur dimanapun kalian ditempatkan, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan maupun di masyarakat. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh tim KPK ini kemudian mengingatkan saya, kenapa mereka minta jangan orang dewasa, tapi justru anak kecil. Karena namanya kebiasaan itu biasanya dipupuk dari kecil. Dipupuk terus. Oleh karena itu, teman-teman, nggak ada kata terlambat ya kalau teman-teman punya kebiasaan menyontek. Teman-teman, marilah berubah. Berubahlah, karena itu kan membawa kerugian dalam kehidupan teman-teman. Ruginya apa tadi? Kalian tidak menguasai materi, dan ini menjadi landasan yang buruk untuk memasuki semester atau jenjang berikutnya. Lalu yang kedua, kalian juga akan menerima hukuman kalau ketahuan nyontek. Mendapat nilai yang terburuk yang akan guru berikan kepada kalian. Dan yang ketiga, kalian akan memiliki kebiasaan yang buruk dan terus akan ke bawah-bawah sampai kalian nanti berumah tangga, sampai nanti kalian bekerja, dan di sana pasti akan ada sanksi-sanksi kalau teman-teman ketahuan. Nah, teman-teman terkasih, hindari itu semua. Caranya bagaimana? Mari pupuklah dari sekarang hidup yang jujur. Takut akan Tuhan menjadi permulaan di dalam kalian menempuh studi. Takut akan Tuhan menjadi permulaan ketika kalian mengawali PAS beberapa hari lagi. Takut akan Tuhan menjadi dasar bagi kalian untuk berjuang bersama dengan Tuhan, meraih cita-cita kalian. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau sukses, mari kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, tolak ukurnya bukan teman-teman ya. Ketika teman-teman kalian nyontek, ketika teman-teman kalian punya nilai yang bagus karena nggak jujur, ya sudahlah. Jangan, nggak usah kita iri atau cemburu kepada mereka. Tuhan tidak tidur. Lalu yang ketiga, bagaimana saya dan teman-teman boleh tetap melihat bahwa ketika kita melakukan kecurangan, Tuhan juga nggak tidur. Ada kerugian-kerugian yang akan kita alami. Mari teman-teman, ketika teman-teman mempersiapkan PAS, saya doakan semuanya sukses. Tapi untuk sampai ke sana, maka tidak hanya cukup berdoa ya teman-teman ya, harus berjuang. Dan berjuanglah, awalilah dengan takut akan Tuhan. Selamat teman-teman, selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman, juga Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan juga para orang tua. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami, supaya kami dapat terus berjuang di dalam meraih cita-cita kami. Dan biarlah dalam perjuangan yang kami lakukan, kami boleh memperhatikan rambu-rambu Tuhan. Sehingga perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan yang baik di hadapan Tuhan dan juga benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk PAS yang akan kami hadapi bersama. Biarlah Tuhan juga yang boleh menaruh hikmat-Mu, sehingga kami dapat mempersiapkan PAS dengan baik, dan kami juga boleh melaksanakan PAS dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami. Biarlah hasil-hasil yang akan kami terima nanti boleh menjadi hasil yang terbaik, dan kami boleh lebih lagi semangat belajar, lebih lagi semangat di dalam mempersiapkan PAS di masa mendatang. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, Tuhan yang boleh berkati mereka di dalam kesibukan mereka, khususnya di dalam memimpin kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan
dan juga anak-anak yang dapat dipersiapkan meraih cita-cita kami semua. Berikanlah kepada mereka sukacita, kesehatan, dan rezeki yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami, Tuhan juga yang sertai mereka dalam perjuangan mereka yang tidak mudah di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Tapi kami percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi orang tua kami di dalam pekerjaan dan usahanya. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh mengalir melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong para pemimpin kami di dalam upaya membagikan vaksin kepada kami semua. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong dalam proses penelitian sampai pada akhirnya vaksin itu boleh didapatkan ataupun diimpor. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Daud Kevinai Baho dari GKI Kepaduri atas firman yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya pelayanan Bapak dapat dipakai Tuhan lebih lagi, dan biarlah firman pada hari ini bukan hanya sekedar kita dengar saja, tetapi dapat menjadi rema bagi kita semua. Untuk merespon firman pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari NKB 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, titiklah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Teman-teman yang terkasih, pergilah, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian, khususnya di dalam menghadapi PAS. Kiranya nama Tuhan dimuliakan kini dan selamanya. Amin. Rangkaian doa syafaat persiapan PAS ini telah selesai. Terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang telah melayani dan mempersiapkan doa syafaat ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan yang selalu memampukan kita untuk mengikuti PAS ini. Tuhan Yesus memberkati.